Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiani. Saya dari jurusan Komputerisasi Akuntansi Reguler Sore, Amik JTC Semarang. Pada kesempatan kali ini, guna untuk melengkapi tugas mid semester dari Bapak Danuri selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, saya akan mempresentasikan tentang sejarah etika komputer. Dan dalam presentasi saya kali ini ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian dan tokoh pelopor etika komputer. Dan yang kedua adalah pandangan dalam cakupan etika komputer. Yang ketiga adalah isu-isu pokok etika komputer. Sedangkan yang keempat adalah kriminalitas di internet atau cybercrime. Sebelum kita kepada inti dari pokok pembahasan kali ini, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa sih etika komputer itu. Etika komputer sendiri adalah analisa sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta formulasi dan pengesahan kebijakan untuk menggunakan teknologi komputer secara benar. Sedangkan adapun tokoh-tokoh pelopor etika komputer, yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1950-an, ada tokoh yang bernama Norbert Wiener. Kemudian pada tahun 1960-an, ada tokoh yang bernama Don Parker. Kemudian disusul pada tahun 1970-an, ada tokoh yang bernama Walter Manner. Kemudian pada tahun 1980-an, ada 2 tokoh yang dikenal dengan James Moore dan Deborah Johnson. Kemudian pada tahun 1990-an, ada 4 tokoh yang dikenal, yaitu Simon Rogerson, Donald Gotterban, Kate Miller, dan Diane Martin. Sampailah kita pada pokok pembahasan pada presentasi saya kali ini, yaitu sejarah dan tokoh-tokoh pelopor etika komputer. Di mana sejarah ini diawali pada era 1940 sampai dengan 1950-an, yang mana ada tokoh yang bernama Norbert Wiener. Ia melakukan penelitian tentang komputasi pada meriam yang mampu menembak jatuh pesawat yang melintas di atasnya. Hal ini terjadi pada saat Perang Dunia Kedua. Ramalannya tentang komputasi modern bisa melahirkan kebaikan sekaligus malapetaka. Wiener juga meramalkan terjadinya revolusi sosial dari perkembangan teknologi informasi. Pada tahun 1948, Wiener menerbitkan buku yang berjudul Control and Communication in the Animal and the Machine. Kemudian pada tahun 1950, ia menerbitkan kembali buku yang berjudul The Human Use of Human Beings. Namun pada era ini, dasar-dasar etika yang diberikan Wiener masih diabaikan. Dilanjutkan pada era 1960-an, ada tokoh yang bernama Don Parker. Ia berasal dari Sri International Menlo Park, California, melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak pantas dalam profesionalisme pada bidang komputer. Parker juga menerbitkan Rules of Ethics in Information Processing atau peraturan tentang etika dalam pengolahan informasi. Parker juga dikenal sebagai pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer yang ditandai dengan usahanya pada tahun 1968 ketika ditunjuk untuk memimpin pengembangan kode etik profesional yang pertama yang dilakukan untuk Association for Computing Machinery
atau ACM. Kemudian dilanjutkan pada era 1970-an, ada tokoh yang bernama Walter Miner, di mana ia memunculkan istilah pertama kali, yaitu computer ethics atau etika komputer. Dan pada tahun 1978, Miner mempublikasikan karyanya yang berjudul Starter Kit in Computer Ethics, yaitu berisi tentang material kurikulum dan pedagogi bagi para pengajar universitas dalam pengembangan pendidikan etika komputer. Kemudian pada era 1980-an, ada James Moore dari Dartmouth College. Ia menerbitkan artikel yang berjudul What is Computer Ethics? Masih di era 1980-an, ada Deborah Johnson dari Rensselaer Polytechnic Institute. Ia menerbitkan buku teks Computer Ethics sebagai buku teks pertama. Dan ternyata pada era 1980-an ini, tepatnya pada tahun 1988, muncullah kejahatan komputer di Jerman yang dilakukan oleh sekelompok hackers. Mereka melakukan pencurian data dan informasi rahasia milik pemerintah. Kemudian dilanjutkan pada era 1990-an, di mana implikasi pada bisnis semakin meluas akibat dari kejahatan komputer, membuat lahirnya forum-forum yang peduli pada masalah tersebut. Dan juga adanya konferensi yang terselenggara untuk membahas Ethicom, antara lain Ethicomp by Simon Rogerson dan CEPE by Jero van Haven. Terdapat pula riset terbesar etika komputer di Australia yang dipimpin oleh Chris Simpson dan Johannes Wickert. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pandangan dalam cakupan etika komputer. Ada Walter Miner. Ia menggambarkan bidang etika komputer sebagai bidang ilmu yang menguji permasalahan etis yang diciptakan oleh teknologi komputer. Miner berpendapat bahwa beberapa permasalahan etis sebelumnya sudah ada, diperburuk oleh munculnya komputer yang menimbulkan permasalahan baru sebagai akibat penerapan teknologi informasi. Kemudian dilanjutkan oleh Deborah Johnson pada tahun 1985 dalam bukunya yaitu Computer Ethics. Ia menggambarkan bidang ini sebagai satu studi tentang cara yang ditempuh oleh komputer yang memiliki standar moral baru yang memaksa kita sebagai penggunanya untuk menerapkan norma-norma baru pula di dalam dunia yang belum dipetakan. Kemudian ada James Moore. Ia mendefinisikan etika komputer di dalam artikelnya yang berjudul What is Computer Ethics? Atau apakah etika komputer itu? Yang ditulis pada tahun 1985. Dalam artikel tersebut, Moore mengartikan bahwa etika komputer sebagai bidang ilmu yang tidak terikat secara khusus dengan teori ahli filsafat manapun dan kompatibel dengan pendekatan metodologis yang luas pada pemecahan masalah etis. Suatu masalah khas dalam etika komputer muncul karena adanya suatu kebijakan yang belum jelas tentang bagaimana teknologi komputer harus digunakan. Satu tugas etika komputer adalah menentukan apa yang perlu kita lakukan di dalamnya. Dalam kasus ini adalah merumuskan kebijakan untuk memandu tindakan kita. Komputer disebut logically malleable karena bisa melakukan aktivitas apapun dalam membantu tugas manusia. Hal ini terjadi karena komputer bekerja menggunakan suatu logika pemrograman tertentu yang bisa dibuat oleh pemrogramernya.
Logika pemrograman tersebut terhubung di mana-mana, sehingga potensi aplikasi teknologi komputer tampak tiada habisnya. Komputer merupakan suatu alat yang universal. Tentu saja, batas komputer adalah seberapa besar batas dari kreativitas manusia itu sendiri. Revolusi komputer sedang terjadi dalam dua langkah. Langkah yang pertama adalah pengenalan teknologi, di mana teknologi komputer dapat dikembangkan dan disaring. Terjadi di Amerika sepanjang 40 tahun pertama setelah Perang Dunia yang kedua. Dan langkah yang kedua adalah penyebaran teknologi, di mana teknologi mendapat integrasi ke dalam aktivitas manusia sehari-hari dan ke dalam institusi sosial, mengubah seluruh konsep pokok seperti uang, pendidikan, kerja, dan pemilihan yang adil. Bab berikutnya yang akan kita bahas adalah isu-isu pokok etika komputer. Adapun isu-isu pokok etika komputer tersebut antara lain, yang pertama adalah kejahatan komputer. Kejahatan komputer adalah kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya, seperti virus, spam, penyadapan, coding, dan lain-lain. Dan isu yang kedua adalah adanya cyber ethics. Cyber ethics ini adalah implikasi dari internet yang memungkinkan pengguna IT semakin meluas, tak terpetakan, tak teridentifikasi dalam dunia anonymous. Isu yang ketiga adalah e-commerce. Otomatisasi bisnis dengan internet dan layanannya mengubah bisnis proses yang telah ada dari transaksi konvensional kepada yang berbasis teknologi, melahirkan implikasi negatif bermacam kejahatan, penipuan, dan kerugian. Isu pokok yang selanjutnya adalah pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual ini seperti pembajakan, cracking, illegal software, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab profesi. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati. Misalnya adalah IPKIN atau singkatan dari Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Pokok pembahasan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu kriminalitas di internet atau yang lebih sering dikenal dengan cybercrime. Cybercrime sendiri adalah tindak pidana yang dilakukan bagi teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Adapun jenis-jenis cybercrime yang terjadi di Indonesia antara lain, yang pertama adalah illegal content. Illegal content adalah tindakan memasukkan data atau informasi ke dalam internet yang dianggap tidak benar, tidak etis, dan melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Salah satu contoh illegal content yang sering ditemui adalah dalam bidang pornografi. Cybercrime yang kedua adalah coding atau credit card fraud. Coding sendiri merupakan tindakan mencuri nomor kartu kredit orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Coding merupakan bagian dari cyber fraud atau penipuan dunia maya, sejenis manipulasi informasi keuangan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Jenis cybercrime yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari adalah hacking dan cracking. Orang yang melakukan hacking adalah seorang hacker, sedangkan orang yang melakukan cracking adalah seorang cracker. Hacker adalah orang yang memiliki keinginan yang kuat
Untuk mengetahui atau mempelajari suatu sistem komputer secara detail dan bagaimana cara meningkatkan kapabilitasnya. Sedangkan cracker adalah orang yang menyusup masuk ke dalam sistem orang lain dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun golongan dengan dalih ekonomi dan lainnya atau sebatas kesenangan pribadi. Aktivitas cracker meliputi pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, penyebaran virus, dan lain sebagainya. Cybercrime yang selanjutnya adalah gambling. Gambling ini sering kita kenal sebagai judi di internet. Gambling atau judi biasanya dilakukan di dunia nyata dengan uang dan pemain atau penjudi yang nyata. Namun, seiring dengan perkembangnya teknologi internet, banyak perjudian yang dilakukan secara online. Cybercrime yang terakhir adalah cyberteroris. Suatu tindakan cybercrime akan tergolong cyberteroris jika tindakan tersebut mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer. Dari pokok-pokok pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari perkembangan-perkembangan yang telah dikemukakan oleh para pemikir dunia, komputer dapat disimpulkan bahwa etika komputer merupakan hal yang penting untuk membatasi adanya penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan orang lain. Dan juga, berdasarkan pengertian dari etika komputer, dapat diartikan bahwa sebagai pengguna, kita memiliki hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menggunakan komputer, agar kita dapat membawa pengaruh baik bagi orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika pada saat saya presentasi itu ada salah-salah kata, ada materi saya yang kurang jelas atau kurang lengkap, ataupun juga dalam pengucapan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Dan alangkah senangnya saya jika para rekan-rekan sekalian dapat meninggalkan like dan komen di postingan saya kali ini, agar dapat membawa semangat yang baik bagi saya dan dapat dijadikan evaluasi bagi diri saya menjadi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.